Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sidang jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di malam yang penuh berkah ini kita bisa datang ke tempat yang mulia ini untuk kita belajar dan mengajar, saling berbagi ilmu, saling bertukar ilmu, yang dimana ini adalah salah satu bentuk thalabul ilm yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Salawat beriringkan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibnu Abdullah, dan juga kepada para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang kita cintai. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang pengajian Sirah Nabawiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini merupakan malam yang ketiga pertemuan kita di dalam Sirah Nabawiyah, ya, dalam halaqah Sirah Nabawiyah, ya, di mana di malam yang ketiga ini kita akan menyambung apa yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu, yaitu pertemuan yang kedua, di mana di saat itu kita membahas tentang keadaan Jazirah Arab sebelum turunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita sudah membahas, ya, beberapa negara yang ada di sekitar Jazirah Arab, ya, yang sejak dahulu memang sudah dihuni oleh manusia, ya, sudah ada pemerintahannya, sudah ada negaranya, ya, sudah ada penguasanya, ya. Contohnya di Yaman, ya, dan juga di daerah Asyam, ya, di utara dan selatan daripada Jazirah Arab, ya, atau Pulau Arab, ya. Maka pada malam hari ini kita sudah tiba, ya, di sebuah tempat yang namanya Kota Mekah, ya. Jadi kita sudah lebih mengerucut lagi, ya, ke sebuah tempat yang namanya Mekah, yang dimana Mekah ini adalah merupakan tempat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita berbicara tentang kota Mekah, maka Mekah ini tidak pernah lepas dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena lahirnya kota Mekah juga tidak lepas dari kiprah Nabi Ibrahim, ya, yang menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membawa keluarganya, yaitu Siti Hajar dan anaknya Ismail, ke sebuah tempat, ya,
padang pasir, ya, ghairi dzi zar'in, ya, sebuah tempat, sebuah tanah yang tidak tumbuh apapun di atas tanah tersebut, ya. Tempat itu saat ini kita kenal dengan kota Mekah. Ketika Nabi Ibrahim membawa anak dan istrinya ke tempat tersebut, ya, di situ dahulu belum ada orang. Ada sebuah suku yang disebut dengan suku Bani Jurhum, ya. Ini kita singkat cerita, ya, karena di pertemuan lalu sudah kita ceritakan sedikit bagaimana Nabi Ibrahim membawa keluarganya, ya, Nabi Ismail dan Siti Hajar ke kota Makkah yang kemudian memunculkan air Zam-Zam, ya. Jadi ketika air Zam-Zam sudah muncul, Bani Jurhum itu mulai datang mendekati tempat air Zam-Zam itu muncul. Dan itu adalah tabiat manusia. Di mana ada air, di mana ada sumber air, pasti di situ manusia berkumpul. Begitu juga dengan kita hari ini. Di mana ada sungai, biasanya disitulah tempat para penduduk tinggal, di seputaran sungai, ya. Karena air adalah sumber kehidupan, ya. Maka pada saat itu Bani Jurhum yang mengetahui adanya air Zam-Zam yang keluar, ya, dari bumi, itu datang mendekati Siti Hajar dan Nabi Ismail, ya, dan kemudian meminta izin untuk tinggal di tempat tersebut. Kenapa harus meminta izin? Karena wilayah itu yang pertama menemukannya adalah Siti Hajar dan Nabi Ismail. Kalau kita membaca di buku tarikh dan sejarah, sebenarnya Bani Jurhum itu sebelum mereka tinggal di tempat awalnya, mereka itu sempat lewat di tempat Nabi Ismail itu menemukan air Zam-Zam. Tapi mereka tidak mengetahui, dan memang air Zam-Zam itu tidak muncul. Bahkan mereka kaget, ya. Suku atau Bani Jurhum ini sempat menceritakan bahwasannya kami sebelumnya pernah lewat tempat ini, tapi tidak pernah menemukan adanya air. Maka ketika mereka tahu di situ ditemukan air, mendekatlah mereka dan tinggal di seputar air atau di sekitar air Zam-Zam itu, ya. Dan kemudian nantinya ketika Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim telah wafat, maka pemerintahan kota Mekah, ya, itu dipegang oleh Bani Jurhum. Nah, ini singkat ceritanya, karena kalau kita cerita panjang lebar lagi, nanti kita nggak sampai ke kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Singkat cerita, ya. Karena Bani Jurhum ini, ya, menguasai, ya, pemerintahan kota Mekah, ya, dan keturunannya juga menguasai pemerintahan kota Mekah pada saat itu, ya, maka mereka memiliki kekuasaan yang khusus terhadap pelaksanaan haji, ya. Jadi pelaksanaan haji di masa sebelum Nabi Muhammad SAW lahir itu sudah ada, ya, karena haji adalah syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang pertama kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengumandangkan atau memanggil haji itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Dan kita hari ini juga sebenarnya ketika kita datang untuk melaksanakan haji, maka sesungguhnya kita telah memenuhi
panggilan Nabi Ibrahim tersebut, terlebih memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi di tengah perjalanan, ya, di tengah perjalanan ternyata Bani Jurhum, ya, suku Bani Jurhum ini dan anak-anaknya ini banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran dengan berjalan waktu, ya, banyak melakukan pelanggaran yang tidak diridhoi oleh kebanyakan masyarakat Mekah pada saat itu, ya. Maka kemudian pemerintahan kota Mekah itu berpindah tangan ke suku-suku yang lainnya, ya, sampai kekuasaan itu pindah ke tangannya Bani Quraisy, ya, yaitu kakek-kakeknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi merupakan salah satu kebanggaan tersendiri dan kehormatan tersendiri apabila satu kaum itu bisa memegang kekuasaan di kota Mekah dan bisa memegang kekuasaan dalam melayani jamaah haji, ya. Nanti kita akan sebutkan apa-apa saja kegiatan yang dilakukan, ya, oleh masyarakat Mekah, terlebih pemerintahannya, untuk melayani jamaah haji, ya, di zaman Quraisy sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, ya. Ya, kita sedikit membahas tentang kota Mekah, ya. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kota Mekah itu letaknya di barat daripada Jazirah Arab, ya. Maka yang pertama kita akan tinjau adalah keadaan ekonominya, ya, pada saat itu. Apa yang menunjang kegiatan ekonomi di tanah Mekah pada saat itu? Yang pertama adalah kegiatan perdagangan. Ini disebutkan di dalam surat Quraisy, li ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i wassaif. Rihlatash syita'i wassaif itu adalah perjalanan pada saat musim dingin dan musim panas. Memang di tanah Arab, ya, sampai saat ini itu ada dua musim. Musim dingin dikenal dengan musim atau disebut dengan asyita, ya. Pada saat itu orang-orang Arab itu ketika musim dingin mereka melakukan perjalanan ke selatan, yaitu ke Yaman. Kenapa demikian? Karena kalau makin ke selatan udara tidak terlalu dingin. Dan jika tiba musim panas atau saif, ya, maka para pedagang atau orang-orang Arab pada saat itu mereka melakukan perjalanan ke utara. Kenapa ke utara? Supaya tidak terlalu panas, ya. Ke utara kemana? Ke daerah Asyam. Asyam saat ini sekitar daerah Syria dan Palestina, sebagaimana yang sudah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya. Maka ini adalah salah satu kegiatan yang menunjang ekonomi masyarakat Arab pada saat itu, ya, yaitu perdagangan. Dan ini pula yang nantinya ditekuni oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau remaja sampai bertemu dengan istrinya Khadijah alaihassalam. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah az-ziraah. Faktor yang menunjang kegiatan ekonomi masyarakat Mekah adalah az-ziraah. Apa itu az-ziraah? Yaitu tanam menanam, baik itu kebun atau ladang, ya, itu disebut dengan az-ziraah, ya.
Kalau di Mekah ya tentunya yang paling terkenal adalah kebun kurma, ya, tanam menanam pohon kurma, ya, dan itu menjadi salah satu faktor yang menunjang kegiatan ekonomi bagi masyarakat Mekah. Kemudian yang ketiga adalah tarbiyatul hayawanat atau al-an'am, yaitu memelihara hewan ternak, ya, memelihara hewan ternak, ya. Kemudian yang keempat adalah industri, ya. Ternyata sudah ada industri di masa dahulu, ya, dan itu tertulis di kitab-kitab tarikh. Tapi sayangnya industri ini tidak masuk ke kota Mekah. Yang masuk hanyalah hasil daripada industri, ya. Baju perang, ya, itu hasil daripada industri di zaman ketika Rasul SAW belum lahir. Sudah ada industri baju perang, sudah ada pabrik-pabrik yang membuat itu. Industri pakaian misalnya, sudah ada juga pabrik-pabrik yang membuat pakaian pada saat itu. Tapi sesuailah dengan zaman pada saat itu juga, tidak secanggih saat ini, ya. Dan kebanyakan industrinya ini berada di luar Mekah seperti Yaman dan di Syam seperti yang sudah saya katakan tadi, ya. Industrinya kebanyakan di luar Mekah. Di Yaman ada dan di Syam ada. Dan ketika para pedagang Arab melakukan perjalanan ke Yaman dan ke Syam, itu biasa mereka membawa pulang hasil-hasil industri dari kedua negara tersebut untuk diperdagangkan di kota Makkah, ya. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, ya, itulah tadi beberapa faktor yang menunjang kegiatan ekonomi masyarakat Arab pada saat itu, ya. Ini saya sebutkan, ya, dikarenakan nantinya faktor ekonomi ini juga akan ada di kehidupan Rasulullah SAW, ya. Jadi jangan kita sangka karena Nabi itu Rasul, karena Nabi itu, ya, dipilih oleh Allah, ya, maka hal-hal yang lumrah bagi manusia ini tidak ada pada diri Nabi atau tidak pernah dijalani oleh Nabi di masa kehidupannya. Itu salah, ya. Ya, bahkan hal-hal kecil seperti faktor ekonomi yang sudah saya sebutkan tadi itu juga ada dijalani oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian kita membahas keadaan kota Mekah, ya, ditinjau dari sisi sosial. Ditinjau dari sisi sosial, ya. Maka di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW ini lahir, banyak sekali keadaan masyarakat yang rusak pada saat itu. Walaupun ada juga keadaan yang baik. Nanti kita akan sebutkan keadaan yang rusak dan keadaan yang baik, ya. Misalnya, ya, di tanah Arab, ya, sebelum Rasul SAW dilahirkan, ya, itu tersebar sebuah perbuatan maksiat yang dikenal dengan al-fahisyah atau zina, ya. Bahkan dalam sebuah hadis, ya, Aisyah itu meriwayatkan ada model-model pernikahan, ya, di zaman jahiliyah, ya, di zaman dimana Rasul SAW itu belum dilahirkan, ya. Ada 4 model menurut hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya. Model yang pertama adalah nikahun nas al-yaum, ya. Model seperti saat ini, artinya model yang baik, model yang sesuai dengan syar'i, ya. Kemudian ada model pernikahan di mana wanita, ya, itu dipilih oleh beberapa
orang lelaki, kemudian dibawa masuk ke kamar, dan kemudian semua mereka menggauli wanita tersebut, ya. Dan nanti anaknya, jika melahirkan anak, maka anak tersebut diundi siapa bapaknya. Itu salah satu modelnya. Ada 4 model, ya.